Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, selaku Ketua Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ari Purmadi MPD, selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam serangkaian kegiatan Diklat Daring Guru Cendekia, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut. Gitu ya Bapak Ibu, di mana untuk rincian kegiatannya, untuk 2 hari pertama Bapak Ibu melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Kemudian 4 hari tersebut Bapak Ibu juga bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group, di mana Bapak Ari Purmadi telah bergabung di WhatsApp group yang mana nantinya ketika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif di WhatsApp group tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu di Diklat Daring Guru Cendekia ini Bapak Ibu tidak perlu lagi mengkhawatirkan terkait presensi dan juga segala bentuk administrasinya, karena kami dari tim Guru Cendekia akan menyiapkannya secara utuh dan membagikannya kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp group. Sehingga untuk di meeting chat Bapak Ibu tidak perlu lagi menyampaikan kehadiran. Nanti di meeting chat Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan seputar materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Purmadi. Begitu ya Bapak Ibu untuk teknis kita melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting ini. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga bisa bertanya langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand nantinya. Ketika Bapak Ari Purmadi telah menyampaikan pemaparan materinya, kemudian nanti ada sesi diskusi interaktif, Bapak Ibu silakan bisa mengaktifkan fitur raise hand di Zoom meetingnya. Jadi bukan melambaikan tangan di sini, tetapi Bapak Ibu silakan bisa mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom meeting, dan nanti kami akan membukakan suara Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa langsung diskusi interaktif bersama dengan Bapak Ali. Begitu Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan moto kami Bapak Ibu di Guru Cendekia, berkarya nyata untuk pendidikan. Jadi Bapak Ibu fokus pada materi yang ada, dan ketika Bapak Ibu ingin mencatat, silakan Bapak Ibu bisa mencatat. Bapak Ibu yang belum mempersiapkan catatan, silakan Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan catatan. Sekali lagi, tidak perlu menyampaikan kehadiran di room Zoom, di room meeting chat. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan ini, di mana ini kegiatan pertama Bapak Ibu, untuk tajuk kita terkait manajemen laboratorium sekolah sebagai pusat sumber belajar, di mana di pertemuan pertama ini Bapak Ari Purmadi akan lebih mengulas terkait peran laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Selain itu, beliau juga akan memaparkan terkait pengelolaan sumber daya fasilitas laboratorium tersebut. Nah, seperti apa nantinya akan dikupas tuntas oleh Bapak Ari Purmadi. Sehingga di sini Bapak Ibu gunakan waktu Bapak Ibu sebaik mungkin untuk menambah, untuk menggali ilmu, dan kalau nanti ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Tidak perlu malu-malu untuk bertanya. Begitu ya Bapak Ibu? Baik. Langsung saja Bapak Ibu, kami silakan kepada Bapak Ari Purmadi untuk menyampaikan materi pada pertemuan kita kali ini, di mana beliau, kita tahu bahwasanya beliau adalah Kepala Laboratorium Teknologi Pendidikan Undikma, Universitas Pendidikan Mandalika, di mana beliau akan berbagi secara langsung dengan Bapak Ibu. Baik, kami silakan kepada Bapak Ari Purmadi MPD untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Melisa selaku moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan manajemen laboratorium sekolah sebagai pusat sumber belajar. Namun sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah mengirimkan chat dari seluruh Indonesia dan masih semangat untuk terus mengupgrade diri
terkait dengan pengembangan dunia pendidikan, khususnya untuk manajemen laboratorium. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi sebagai founder dari Perkumpulan Cendekia Muda Kreatif Indonesia. Yang saya hormati pula Direktur dari Guru Cendekia, yaitu Bapak Randi Pratama. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu dari akademisi, dosen, guru, kepala sekolah, pengawas, ada juga kepala laboratorium, laboran, dan mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Ari Purmadi, saya adalah dosen di Universitas Pendidikan Mandalika, yang dimana saat ini saya juga diamanahkan untuk menjadi kepala laboratorium yang ada di program studi teknologi pendidikan. Jadi di program studi teknologi pendidikan, saya memegang 3 laboratorium. Yang pertama laboratorium komputer, yang kedua laboratorium radio atau podcast, dan yang ketiga adalah laboratorium fotografi. Jadi insya Allah kalau misalnya nanti ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama terkait dengan manajemen laboratorium, saya sangat terbuka sekali untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu yang mungkin pengalamannya untuk pengelolaan laboratorium juga di sini sangat besar, sangat banyak. Saya harapkan juga kita saling sharing ya Bapak Ibu. Nah, untuk materi yang pertama pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan ini ya Bapak Ibu ya, peran laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya dan fasilitas laboratorium yang ada saat ini. Namun untuk yang selanjutnya ini juga bisa kita bahas untuk hari yang besok, penyusunan program dari laboratorium, selanjutnya kolaborasi yang bisa kita lakukan sebagai akademisi yang terlibat aktif di lab untuk misalnya kita kolaborasi entah itu di internal ataupun di eksternal ya Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana kita harapkan dalam menggunakan laboratorium pastinya harus ada sistem keamanan dan etika dalam penggunaan laboratorium ini yang sesuai dengan standar operasional prosedurnya atau SOP ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk terkait dengan definisi, pastinya kita saya ingin kaitkan dulu pusat sumber belajar itu merupakan sebuah layanan yang mungkin bisa kita gunakan atau bisa kita manfaatkan dalam upaya untuk memberikan atau menghasilkan efektivitas atau efisiensi yang ingin kita capai, yang dimana pastinya dipengaruhi oleh banyak komponen ya, yang misalnya ada juga beberapa faktor yang tergabung dalam komponen-komponen sistem pembelajaran tersebut. Salah satu dari beberapa komponen tersebut adalah misalnya ketersediaan dari peralatan, lalu perlengkapan, fasilitas, juga ada sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, kelengkapan fasilitas pembelajaran dan sarana prasarana tersebut menjadi indikator supaya kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita, baik dalam tingkatan kelas ataupun dalam tingkatan sekolah seperti itu. Ataupun misalnya kalau di saya itu bagaimana kita menciptakan kualitas pembelajaran yang ada di universitas atau di program studi agar mahasiswa atau peserta didik itu dapat maksimal untuk belajar selain mungkin dari teori, lalu didukung juga dengan praktik yang memanfaatkan peralatan tersebut. Nah, fasilitas pendukung tersebut inilah yang mungkin dapat kita kenal sebagai
pusat sumber belajar. Jadi pusat sumber belajar itu sebenarnya memiliki sejarah yang panjang ya Bapak Ibu, yang ada di sekolah kita ataupun misalnya yang tersedia atau yang disediakan oleh pemerintah itu pastinya memiliki sejarah yang panjang, mulai dari perkembangan atau berdirinya PSB yang didorong oleh berbagai pertimbangan, baik secara mungkin filosofi ataupun misalnya ada kebijakan-kebijakan politik yang memungkinkan hadirnya pusat sumber belajar di sekolah ataupun di suatu daerah seperti itu. Sebagai contoh misalnya sekarang pastinya setiap daerah memiliki perpustakaan ya yang bisa diakses atau misalnya bisa dikunjungi oleh semua orang yang ada di daerah tersebut, atau dalam skup yang lebih kecil lagi, misalnya di tingkatan sekolah, baik dari sekolah dasar, sekolah menengah atau SMP, lalu SMA, SMK, itu pastinya memiliki pusat sumber belajar atau yang mungkin pusat sumber belajar yang minimal adalah ketersediaan perpustakaan yang muncul atau yang hadir mungkin sebagai pusat sumber belajar yang ada di sekolah. Namun dengan adanya mungkin peran teknologi itu pasti mendistrupsi layanan-layanan perpustakaan atau laboratorium yang menjadi berbasis teknologi. Misalnya ada yang dikenal dengan perpustakaan digital, lalu laboratorium virtual, dan seterusnya, itu merupakan bagian dari pembaharuan. Dan ini juga relevan dengan kurikulum yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka, yang dimana kurikulum Merdeka itu pastinya memberikan keluasan kepada siswa atau guru untuk mencari inovasi-inovasi atau mencari misalnya materi-materi yang relevan dengan perkembangan saat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Itu mungkin sebagai pengantar dasar ya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait dengan definisi dari pusat sumber belajar atau yang dikenal dengan Resource Learning Center atau Learning Resource Center, ya, jadi pusat sumber belajar, yang di mana didefinisikan oleh Gafur tahun 1996 merupakan sebuah layanan atau unit suatu lembaga, khususnya dari sekolah, dari universitas, ataupun misalnya dari pemerintah, ataupun dari perusahaan yang berperan untuk mendorong efektivitas serta mengoptimalisasi proses pembelajaran yang terjadi di kelas atau di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya versi Paul dan Ellington ini mendefinisikan bahwa segala bentuk ruang yang dirancang, yang diatur secara khusus dengan tujuan untuk menyimpan, merawat, dan mengembangkan serta memanfaatkan koleksi sumber belajar dalam berbagai bentuknya, baik itu secara individual ataupun kelompok besar. Misalnya saya ambil contoh, ada beberapa sekolah yang mendesain bahwa perpustakaan itu digunakan untuk kalangan tertentu atau misalnya dibuka untuk kelompok besar. Hal ini tentunya didasarkan pada tujuan dari pembuatan pusat sumber belajar tersebut. Jadi terkait dengan ini banyak sekali definisi dari pusat sumber belajar, yang dimana pusat itu kan center ya, center atau bagian yang dimana menjadi sentra dari sumber belajar. Entah itu sumber belajarnya berupa materi, berupa materi cetak ataupun non cetak, yang penting dapat memberikan sebuah pemahaman yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, sehingga sebagai tujuan dari pusat sumber belajar adalah mendorong efektivitas atau efisiensi dan dapat mengoptimalisasi proses pembelajaran itu sendiri. Saya lanjut. Nah, pusat sumber belajar pada saat ini berkembang selaras dengan perkembangan teknologi saat ini. Dulunya kita tidak mengenal ada namanya laboratorium virtual atau bengkel virtual lah namanya di SMK. Ada juga
perpustakaan digital yang dimana kita bisa mengakses materi-materi atau bahan ajar yang bisa kita pelajari tanpa harus datang ke perpustakaan tersebut. Tapi ini juga disesuaikan juga dengan ini ya, kemampuan atau pengelolaan yang baik oleh manajemen yang dibuat di sekolah tersebut atau di universitas tersebut. Banyak sekali contoh dari universitas atau sekolah yang sudah membuka layanan digital untuk perpustakaannya. Misalnya saya ambil contoh Universitas Terbuka. Jadi Universitas Terbuka itu punya namanya digital library atau laboratorium digital, yang dimana semua bahan dari materi yang disajikan kepada peserta didik, khususnya karena UI ini merupakan universitas cyber atau cyber universitas, itu pastinya tidak mungkin mahasiswanya itu akan datang ke kampus tersebut karena mungkin minimnya biaya atau materi, sehingga dibuatlah perpustakaan digital tersebut. Nah, selanjutnya juga berkaitan dengan dinamika kurikulum yang saat ini turut serta merubah proses pembelajaran atau sumber belajar yang tentunya akan sangat bervariasi sekali. Semakin diperlukan dalam kegiatan mengajar seperti yang saat ini terjadi. Dulunya layanan kayak workshop online itu mungkin jarang sekali kita dengar karena belum adanya semacam ruang atau semacam teknologi yang dapat mendistrupsi juga ya, mendapat mengakselerasi pembelajaran saat ini. Dan mungkin dari sisi mungkin baiknya adanya COVID, itu salah satunya adalah kita siap tidak siap untuk menggunakan teknologi yang saat ini. Kalau dari segi negatifnya kan banyak ya. Kalau ini segi positif dari COVID itu adalah salah satunya pendidikan itu proses pembelajaran yang ada di dunia pendidikan saat ini sudah berkembang. Dulunya hanya online, hanya offline, sekarang sudah online ya, atau kombinasi yang dikenal dengan istilah blended learning ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita pengen mengetahui apa sih fungsi dari pusat sumber belajar. Yang pertama adalah fungsi yang meliputi terkait dengan layanan, misalnya layanan-layanan dalam pengembangan media pembelajaran. Banyak di sekolah yang sudah mungkin lengkap fasilitasnya itu ada yang namanya pengembang teknologi pembelajaran, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan sebuah media yang dapat digunakan oleh guru mata pelajaran tersebut dengan sama-sama merancang, lalu mendesain, lalu mengembangkan sampai nanti dievaluasi apakah media tersebut layak enggak untuk dikembangkan atau layak enggak untuk digunakan, seperti itu. Selanjutnya juga fungsi dari pusat sumber belajar, fungsi layanan ini adalah adanya pelatihan-pelatihan yang mungkin terjadi di PSB tersebut. Selanjutnya juga ada konsultasi pembelajaran dan lain-lain. Ada juga fungsi pengadaan, pengembangan produksi media pembelajaran. Jadi kalau misalnya dalam sebuah sekolah atau kampus yang mungkin memiliki manajemen yang baik terkait dengan PSB, pastinya dapat mengidentifikasi atau menganalisis kebutuhan terkait dengan media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru-guru yang ingin mengajar di sekolah tersebut. Nah, dengan adanya laporan tersebut, mungkin gurunya pengen misalnya adanya media-media pembelajaran yang mungkin dapat membantu pemahaman siswa atau mahasiswa yang mungkin kalau di
dijelaskan dengan kata-kata saja, misalnya itu tidak pas ya, sehingga butuh ada namanya pengadaan media pembelajaran, misalnya pengembangan video pembelajaran terkait dengan bagaimana misalnya sistem peredaran darah manusia. Kalau misalnya dijelaskan, mungkin ya persepsi dari mahasiswa atau siswa yang diajarkan mungkin akan beragam, sehingga harus diseragamkan menjadi satu, misalnya ditunjukkan video pengembangannya, misalnya sistem peredaran darah manusia itu seperti apa sih, bagaimana darah itu beredar, misalnya seperti itu, dengan animasi ataupun dengan visualisasi yang dapat membantu siswa memahami materinya. Selanjutnya ada fungsi penelitian dan pengembangan. Jadi pusat sumber belajar itu sangat terbuka untuk sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Misalnya Bapak Ibu yang mungkin sekarang kan untuk naik pangkat atau kewajiban tidak hanya sekedar sebagai seorang pengajar, dituntut juga untuk meneliti, baik dari tindakan kelas, ataupun misalnya kalau ada R&D, kuantitatif, kualitatif, itu bisa dilakukan di misalnya perpustakaan atau laboratorium, dan yang lain-lain seperti itu. Dan yang fungsi yang lain adalah fungsi yang relevan dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang saat ini. Lanjut, nah tujuan dari pusat sumber belajar itu ada dua. Yang pertama, kita bahas terkait dengan tujuan yang secara umum. Yang kedua, tujuan yang secara khusus. Ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat dan Bapak Ibu download materinya, bisa Bapak Ibu jadikan sebagai acuan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengembangkan pusat sumber belajar yang ada di sekolah, ada yang di kampus, bisa menjadi pertimbangan bahwa pusat sumber belajar itu tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan proses belajar mengajar melalui pengembangan sistem pembelajaran. Selanjutnya secara umum, ini banyak sekali, mulai dari menyediakan berbagai macam pilihan komunikasi, entah itu komunikasinya misalnya melalui offline ataupun online, silahkan. Sehingga tidak terfokus pada kelas konvensional atau kelas tradisional. Bapak Ibu bisa mengkolaborasikannya misalnya dengan adanya pertemuan Zoom, bisa dikaitkan dengan Google Classroom, atau e-learning yang relevan seperti itu. Selanjutnya, mendorong penggunaan cara-cara belajar yang paling cocok untuk mencapai tujuan program akademis dan kewajiban institusional lainnya. Misalnya, Bapak Ibu memiliki metode-metode belajar yang paling cocok, karena kan setiap metode itu pastinya, atau setiap kelas dalam sekolah tersebut, atau misalnya setiap kita mengajar dari setiap kelas itu pastinya kita akan memberikan perlakuan yang berbeda-beda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, karena keberagaman dari peserta didik menyebabkan kita harus memikirkan bagaimana cara-cara belajar yang baru ataupun yang relevan atau yang sesuai dengan bahasa yang saat ini adalah kekinian ya Bapak Ibu, sehingga kita secara terbuka untuk memberikan cara-cara yang baru, metode-metode baru untuk pembelajaran saat ini. Kalau misalnya dulu hanya sekedar pemberian materi atau mencatat di papan tulis, itu apakah masih relevan dengan cara yang saat ini? Tentunya mungkin ada yang relevan, ada yang tidak, ya tergantung dari bagaimana karakteristik peserta didik yang Bapak Ibu ajarkan seperti itu. Selanjutnya juga memberikan pelayanan dalam perencanaan, produksi, operasional, dan tindakan lanjut untuk pengembangan sistem instruksional. Dan ini bisa Bapak Ibu lihat ada yang melaksanakan latihan, memajukan usaha penelitian, dan seterusnya.
Ini juga banyak sekali tujuan yang secara khusus, mulai dari menyebarkan informasi, menyediakan pelayanan produksi bahan pengajaran, memberikan konsultasi dan modifikasi terkait dengan desain fasilitas sumber belajar, membantu mengembangkan standar penggunaan sumber belajar, menyediakan pelayanan pemeliharaan, dan seterusnya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu rasa ini ada poin-poin yang mungkin Bapak Ibu ingin lebih dalami, bisa Bapak Ibu tanyakan kepada saya ataupun nanti kita diskusi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis pusat sumber belajar. Ini saya spesifikkan untuk yang ada di sekolah. Tentunya di setiap sekolah memiliki kebijakan ataupun manajemen yang berbeda-beda ya. Misalnya ada di sekolah A misalnya itu pusat sumber belajarnya ini sangat banyak sekali sehingga siswanya ketika misalnya atau muridnya ketika ingin belajar itu sudah sangat nyaman sekali mau memilih atau misalnya mau masuk di pusat sumber belajar mana, entah itu perpustakaan, laboratorium. Bapak Ibu misalnya sebagai kepala sekolah dapat misalnya mulai dari sekarang atau yang sudah punya pusat sumber belajar yang mendukung ini, misalnya pendidikan pojok baca ataupun secara digital juga menyediakan misalnya layanan website ataupun e-learning ya seperti itu secara virtual. Jadi setiap sekolah pastinya memiliki pusat sumber belajar yang berbeda-beda. Saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah menikmati beberapa pusat sumber belajar yang ada di sekolah. Seandainya misalnya Bapak Ibu sudah lengkap pusat sumber belajarnya, itu harusnya dimaksimalkan ya Bapak Ibu. Jangan disia-siakan karena tidak hanya di dalam kelas kita melakukan proses pembelajaran, bisa juga di luar kelas, misalnya di perpustakaan, laboratorium, taman belajar, pojok baca, digital, ataupun misalnya ada bengkel untuk di SMK seperti itu. Nah, selanjutnya ini nanti Bapak Ibu bisa ini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa cocokkan juga sampai sejauh mana pusat sumber belajar Bapak Ibu. Ini menurut Kemendikbud tahun 2007 ada beberapa tipe pusat sumber belajar yang ada di sekolah. Mulai dari tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Nanti Bapak Ibu lihat dari segi mana yang lebih cocok pusat sumber belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu. Apakah dia termasuk tipe A, yang dimana tipe A ini sangat kompleks, sangat banyak pengelolaan atau manajemennya itu sangat baik ya seperti itu. Selanjutnya tipe B sudah mulai ini, coba nanti saya akan jelaskan satu persatu ya, mulai dari tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Ini ada tipe-tipenya ya Bapak Ibu ya. Nah, tipe A ini pastinya dinahkodai tetap dengan kepala sekolah. Selanjutnya ada koordinator pusat sumber belajar, yang dimana ini akan memiliki sekretariat unit-unit layanan, misalnya pengembangan sistem pembelajaran, unit pelayanan dan pemeliharaan, unit pengembangan media. Jadi ini setiap unit-unit ini memiliki layanan yang berbeda-beda. Misalnya untuk pengembangan sistem pembelajaran ada namanya konsultan, ada namanya pelatihan. Sementara unit pelayanan dan pemeliharaan ini fokusnya pada misalnya di perpustakaan ini terkait dengan pemeliharaan sumber-sumber cetak ataupun non cetak. Untuk yang di bengkel misalnya pemeliharaan terkait dengan peralatan-peralatan yang ada di bengkel. Selanjutnya di laboratorium juga. Ini ditunjukkan kepada ini ya, siswa, guru, karyawan, dan seterusnya. Untuk tipe A ini, jadi organisasinya itu sangat kompleks. Mulai ada namanya kepala sekolah, melibatkan kepala sekolah, terus sarana kurikulum dan sarana prasarana, ada juga laboratorium,
atau misalnya di atasnya lagi kepala laboratorium sebagai orang yang bertanggung jawab secara teknis, atau misalnya mengumpulkan data-data dari guru untuk kapan penjadwalan dari misalnya laboratorium, dari ini juga dari perpustakaan dan seterusnya. Dan juga ada juga yang namanya laboran. Jadi laboran itu sangat ini ya, penting ya juga terkait dengan bagaimana pendampingan secara teknis nanti, dan juga setelah penggunaan dari laboratorium itu digunakan. Jadi ada laboran juga yang akan membantu bagaimana mungkin nanti ada bahan-bahan kimia atau peralatan-peralatan kimia yang mungkin bisa digunakan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti itu. Selanjutnya tipe B ini adalah pengelolaan kegiatan perpustakaan, ada pengelolaan kegiatan laboratorium, pengelolaan kegiatan pengembangan media. Jadi lebih disederhanakan lagi, di mana di sini tetap ada kepala sekolah, lalu koordinator pusat sumber belajar, dan unitnya ada ini ya 3 ya, unit pelayanan dan pemeliharaan, yaitu untuk kegiatan perpustakaan, laboratorium, dan pengembangan media. Yang ini ditujukan untuk penggunanya seperti siswa, guru, ataupun karyawan. Nah, yang tipe C ini meliputi pengelolaan perpustakaan, pemeliharaan media cetak dan non-cetak, dan pemanfaatan laboratorium. Misalnya di sini ada struktur organisasinya, kepala sekolah ini di bawahnya ada Wakasek, sarana ataupun Wakasek ini ya, pengadaan atau apalah namanya, yang bertugas untuk pengadaan dari sebuah barang ataupun peralatan, Wakasek sarana dan prasarana, lalu berkoordinasi dengan kepala tata usaha, yang mana ini menyediakan layanan baik dari sarana, kurikulum, kesiswaan. Lalu di bawahnya ada koordinator PSB, baik dari laboratorium atau perpustakaan yang ditujukan khusus untuk penggunanya seperti siswa, guru, ataupun karyawan. Ataupun mungkin dari luar, misalnya ada orang yang melakukan penelitian, baik dari mahasiswa, dosen, itu bisa terlibat langsung dalam penggunaan misalnya perpustakaan atau laboratorium sekolah, seperti itu. Dan yang tipe D ini lebih disederhanakan lagi, kepala sekolah, koordinator PSB, ada yang namanya staf administrasi, untuk layanan perpustakaan cetak, pelayanan perpustakaan non-cetak yang ditujukan kepada siswa, guru, dan karyawan. Dan di sini mungkin tidak ada laboratorium ya, seperti itu yang tipe D ini. Mungkin yang tipe D ini yang kebanyakan ada di sekolah, terutama di sekolah dasar. Jadi saya memantau kalau di Lombok ya, di Lombok Timur pada khususnya sekolah dasar yang ada di Lombok Timur masih kurang adanya misalnya pengelolaan dari laboratorium, misalnya laboratorium IPA, hanya tersedia unit pelayanan perpustakaan cetaknya. Tidak terdapat unit pelayanan perpustakaan non-cetak, hanya menyediakan pelayanan perpustakaan cetak. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin bisa tipenya yang saya yakin, apalagi di kota-kota besar, misalnya di Jakarta, di Bandung, Surabaya, itu mungkin ada sekolah-sekolah yang tipenya dengan tipe A, seperti ini, yang sudah ada kepala sekolah, koordinator PSB, laboran, terus ada namanya kepala perpustakaan, kepala bengkel, dan seterusnya. Nanti saya tunggu komentar dari Bapak Ibu juga, sampai mana Bapak Ibu mencocokkan tipe-tipe dari PSB yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu merasa sekolah Bapak ini cocoknya di tipe D ya, atau pasnya, atau sekolah saya ini tipe D PSB-nya, seperti itu. Jadi silahkan bisa Bapak Ibu ini tambahkan di layanan chatting ya. Nah, kita sekarang fokuskan ke topik laboratorium ya.
Nah, secara etimologi, kata laboratorium itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah tempat kerja. Dan dalam perkembangannya kata laboratorium atau laboratori ini mempertahankan kata aslinya yaitu tempat bekerja, akan tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Selanjutnya ada yang mendeskripsikan bahwa menurut Hornby, laboratorium is a room or building used scientific research, eksperimen, testing, ataupun lain-lain. Laboratorium adalah ruangan atau bangunan yang digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah atau yang dikenal dengan riset, eksperimen, dan pengujian. Selanjutnya, menurut Dr. Abdul Kahfi Asidik, Master Science, dalam Kamus Biologi, laboratorium adalah ruang kerja khusus untuk percobaan-percobaan ilmiah yang dilengkapi dengan peralatan tertentu. Namun, sekarang laboratorium dengan perkembangan zaman, itu laboratorium itu tidak hanya untuk mata pelajaran IPA atau bidang IPA, tetapi sudah banyak sekali bidang-bidang yang lain yang di mana laboratorium itu tidak hanya dalam wujud misalnya bahan kimia, lalu misalnya biologi, fisika, dan seterusnya. Nah, jenis-jenis laboratorium yang ada di sekolah yang mungkin nanti Bapak Ibu juga cocokkan apa saja laboratorium yang tersedia di sekolah Bapak Ibu. Misalnya ada namanya laboratorium IPA, mulai dari matematika, biologi, fisika, kimia, dan seterusnya. Selanjutnya ada laboratorium yang berbasis teknologi informasi, misalnya ketersediaan laboratorium komputer, podcast, ataupun radio. Ada juga laboratorium fotografi. Ada juga yang terakhir di sini adalah laboratorium seni dan pertunjukan, dan yang tidak kalah juga ada namanya laboratorium bahasa. Jadi kalau laboratorium bahasa dulu saya sempat pas masih jadi siswa atau peserta didik, saya dapatkan di sekolah menengah pertama itu untuk kebutuhan misalnya speaking atau listening ya. Jadi untuk memantapkan listening terutama karena ketersediaan adanya alat bantu untuk mendengar bagaimana kita mendengarkan bagaimana orang yang ada pada materi bahasa Inggris tersebut menyampaikan misalnya dialog atau misalnya soal-soal yang menguji pendengaran bahasa Inggris kita seperti itu. Nah, fungsi dari laboratorium yang ada di sekolah ini ada banyak sekali. Yang pertama, tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara praktik maupun secara peralatan khusus. Sebagai tempat juga yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Apalagi sekarang zaman kurikulum merdeka, keberadaan laboratorium itu sangat penting sekali supaya dapat siswanya lebih tahu secara mandiri, tidak terus disuapin misalnya atau diberikan materi oleh gurunya, tapi dalam misalnya yang dapat mendukung penyelidikan atau pengamatan yang dilakukan oleh siswa, misalnya bagaimana proses kalau misalnya dalam pembelajaran biologi bagaimana proses pertumbuhan biji, yang misalnya kalau dulu saya dapatin pertumbuhan kecambah ya seperti itu, mulai dari biji lalu tumbuh menjadi misalnya kacang dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada tempat display atau pameran. Biasanya laboratorium juga menyediakan tempat display atau pameran. Sebagai contoh di pelajaran biologi juga ada bahan-bahan atau misalnya makhluk hidup yang dikeringkan dan dapat dijadikan
display misalnya kupu-kupu, bagaimana spesies kupu-kupu ini ada ya, lalu misalnya diambilkan lalu disuntikkan menggunakan bahan formalin yang dapat bertahan lama seperti itu. Selanjutnya sebagai tempat bagi siswa untuk belajar memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi keterampilan proses serta mengembangkan sikap ilmiah. Jadi supaya siswanya ini memiliki kemampuan ilmiah yang baik, harusnya tetap distimulus ya. Stimulus memberikan rangsangan-rangsangan kepada siswa supaya dapat berpikir secara kritis, bagaimana berpikir secara ilmiah, proses terjadinya mungkin bagaimana proses terjadinya suatu lingkungan atau karakteristik alam yang bisa diamati oleh siswa tersebut. Selanjutnya juga sebagai tempat siswa berlatih menerapkan keterampilan proses sesuai dengan tuntutan pembelajaran mata pelajaran yang mengutamakan proses lain produk. Jadi keterampilan proses ini juga sangat penting supaya siswanya ini dapat tidak hanya tahu hasilnya tapi bagaimana prosesnya itu terjadi. Jadi silahkan disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu, apakah dari mata pelajaran fisika, kimia, biologi, IPA, bahasa, dan seterusnya. Jadi tidak hanya melihat hasilnya saja, tetapi bagaimana proses atau keterampilan proses itu Bapak Ibu asah, seperti itu ya. Lanjut, fungsi dari laboratorium memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori. Jadi selain kita memberikan teori, harusnya kita juga memberikan layanan berupa bagaimana siswa itu dapat berproses dengan melakukan praktik secara ilmiah yang mungkin dapat menjadikan suatu kesatuan yang utuh baik antara teorik dan praktik yang terjadi di laboratorium tersebut. Nah, kita selanjutnya bahas terkait dengan infrastruktur. Jadi silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah ataupun yang mungkin jadi wakasek dari sarana prasarana, ketika ingin membuat sebuah laboratorium itu harusnya mempertimbangkan ada dua. Yang pertama, infrastruktur yang utama dan infrastruktur yang pendukung. Kalau utamanya ini adalah bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi tempat yang cocok untuk membuat sebuah laboratorium. Kalau misalnya laboratorium IPA atau misalnya kimia, biologi, dan fisika, usahakan posisinya atau lokasinya ini jauh dari kelas, maksudnya tidak berdekatan dengan kelas, karena mungkin adanya bahan-bahan kimia yang mungkin ketika praktik itu bisa membahayakan kalau misalnya tidak sesuai dengan prosedur ya, seperti itu. Selanjutnya kalau misalnya laboratorium komputer, usahakan jangan terlalu jauh karena nanti kalau misalnya terlalu jauh pemantauannya juga tidak maksimal ya. Jadi Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Lanjut lagi, konstruksi laboratorium dan saran yang lain termasuk pintu utama, pintu darurat, jenis meja kerja dan peralatan, jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, pintu, jenis lampu yang dipakai, kamar penangas, jenis pembangunan limbah. Nah, limbah ini juga sangat penting ya Bapak Ibu, ketika misalnya ada praktik-praktik yang menghasilkan limbah, usahakan limbahnya ini dibuang atau misalnya kalau yang di rumah sakit itu sangat diperhatikan sekali kemana dia akan dibuang, apakah proses pembakaran atau misalnya kalau tidak ini dibuang di tempat yang khusus seperti itu. Lalu juga memperhatikan ventilasi, jenis AC, jenis tempat penyimpanan, apalagi kalau penyimpanan
dari peralatan, bahan-bahannya ini tidak bagus, maka cepat sekali nih yang namanya mungkin kalau peralatan cepat berjamur, misalnya ada mikroskop ataupun misalnya lensa, ketika tidak bagus tempat penyimpanannya, itu akan cepat berjamur ya, berjamur sehingga butuh dana lagi kalau misalnya nanti mau diperbaiki. Terkait juga dengan jamur juga biasa terjadi di laboratorium fotografi, yang dimana kalau tidak disimpan pada box pengering atau dry box namanya, itu cepat sekali namanya berjamur, terus ada timbul vignet namanya seperti itu, sehingga ya perlu dipertimbangkan juga di mana tempat penyimpanan. Selanjutnya dibedakan jenis lemari yang ada bahan kimia, yang nanti kalau misalnya ini bahannya terbuat dari apa lemarinya tersebut. Ketika misalnya kalau bahan kimianya jatuh, itu tidak menimbulkan bahaya bagi orang yang ada di sekitar tersebut. Selanjutnya juga jenis alat optik apa yang akan dimasukkan di sana, jenis timbangan apa, dan instrumen yang lain tergantung dari kondisi laboratorium dan sebagainya. Itu terkait dengan infrastruktur utama yang dimana lebih banyak berkaitan dengan gedung, terus media penyimpanan, sarana yang ada, terus limbah, terus ventilasi yang digunakan. Selanjutnya, infrastruktur pendukung mencakup bahasan tentang ketersediaan energi listrik, gas, air, alat komunikasi, dan pendukung keselamatan kerja seperti pemadam kebakaran, hidran, yang dimana mungkin di laboratorium tersebut harus dipertimbangkan, misalnya kalau ini ada terjadi kebakaran, kita untuk memadamkannya itu bisa kalau misalnya diminimalisir, kalau pemadam kebakaran belum datang, itu hidran itu bisa difungsikan seperti itu ya. Nah, selanjutnya manajemen laboratorium sekolah ini yang menjadi topik kita merupakan pengelolaan laboratorium yang bisa menggerakkan sekelompok orang atau sumber daya manusia, lalu sumber daya keuangan, peralatan, fasilitas, ataupun segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sarana tertentu yang diharapkan secara optimal. Tentu Bapak Ibu harus mempertimbangkan lagi bahwasanya mana yang menjadi kebutuhan yang urgent untuk Bapak Ibu penuhi dulu. Misalnya laboratorium IPA yang sangat penting misalnya, ataupun laboratorium komputer. Karena ada kelas di SMK, misalnya kelas multimedia, rekayasa perangkat lunak, itu misalnya harus dipenuhi dulu. Selanjutnya mungkin kalau ini terkait dengan bahasa, misalnya Bapak Ibu harus membuat laboratorium bahasa dulu, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan yang Bapak Ibu bisa lakukan sebagai seorang manajer di sekolah, utamanya berkaitan dengan leadership dari kepala sekolah, wakasek sarana prasarana yang berkolaborasi dengan kepala laboratorium, laboran, dan seterusnya. Dan tentu dapat nanti dirasakan keberadaan dari laboratorium sekolah tersebut sebagai pusat sumber belajar yang asik, yang efektif, yang enak untuk digunakan di sekolah. Jangan sampai akreditasi, biasanya akreditasi itu juga melihat ketersediaan dari pusat sumber belajar, baik dari perpustakaan, dari banyaknya buku yang tersedia, lalu laboratorium yang disediakan apakah sudah mendukung program studi atau mata pelajaran yang tersedia di sana, seperti itu. Nah, terkait dengan manajemen laboratorium secara umum ini meliputi perencanaan, yaitu proses pemikiran yang secara sistemik,
analitis, logis tentang kegiatan yang akan dilakukan, baik dari langkah-langkah, metode, SDM, tenaga yang ada di sana, lalu dana dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan secara efisien dan efektif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya misalnya dana yang cukup, terus Bapak Ibu menjadi kepala sekolah yang ini ya, yang visioner, yang pastinya pengen melihat sekolahnya itu maju, baik dari dukungan sumber daya manusia ataupun dari laboratorium, misalnya pastinya harus Bapak Ibu ini ya, menganalisis secara logis dan tenang apa yang akan dilakukan di sekolah Bapak Ibu seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu guru mulai dari sekarang bisa berkonsultasi terkait dengan mata pelajaran saya itu supaya mata pelajarannya ini dapat efektif dan efisien. Bapak Ibu bisa berdiskusilah kepada Wakasek atau kepala sekolah itu terkait dengan ketersediaan laboratorium. Kalau misalnya kepala sekolahnya visioner dan memiliki dukungan dana untuk pengembangan misalnya laboratorium yang Bapak Ibu inginkan, atau misalnya bahan praktikum yang Bapak Ibu inginkan, insya Allah kok bisa dianggarkan misalnya. Tapi jangan Bapak Ibu maunya sekarang langsung ada, itu jadi butuh yang namanya misalnya penganggaran dulu, ini baik dari peralatan, bahan dan seterusnya yang mungkin semester depan lah kira-kira akan digunakan seperti itu. Jadi jangan maunya sekarang langsung ada, itu tidak bisa kalau misalnya tidak siap kepala sekolahnya atau dari segi pendanaannya itu tidak bisa dilakukan. Jadi harus ada komunikasi dulu, karena setiap kebutuhan yang dapat diambil oleh kepala sekolah itu kan pastinya berasal dari Bapak Ibu dulu yang mau melakukan praktikum apa di semester depan. Bisa mungkin kalau ada kepala laboratoriumnya diusulkan kepada kepala laboratorium dulu, lalu diusulkan ke Wakasek Sarana Prasarana berkoordinasi dengan mungkin tata usaha, lalu nanti disampaikan kepada kepala sekolah seperti itu. Jadi ada jenjangnya. Ketika itu misalnya sangat dibutuhkan sekali, maka pasti akan diberikan oleh kepala sekolah tersebut. Nah, selanjutnya organisasi laboratorium yang ada di sekolah adalah suatu sistem kerjasama dari kelompok orang, barang, unit tertentu tentang laboratorium untuk mencapai tujuan. Organisasi laboratorium ini berarti menyusun atau mengambil orang-orang atau petugas atau mengelola sumber daya lain untuk melaksanakan suatu rencana atau program dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun misalnya struktur organisasi dalam laboratorium ini mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan sarana prasarana, lalu koordinator laboratorium atau misalnya kepala lab, namanya ada laboran, dan guru-guru mata pelajaran IPA ataupun mata pelajaran yang lain yang mungkin kalau di SMK itu kan sesuai dengan program studinya. Ada bengkel tata busana, bengkel mungkin tata boga, ada yang mungkin bengkel permesinan dan seterusnya, itu pasti disesuaikan lagi. Nah, selanjutnya kita membahas yang paling penting di sini adalah peran laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Yang pertama adalah laboratorium ini dapat dijadikan sebagai tempat timbulnya berbagai masalah sekaligus sebagai tempat untuk memecahkan masalah. Jadi ada namanya pembelajaran berbasis masalah ya, problem based learning ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan model-model pembelajaran yang dapat mungkin mengaktifasi
kegiatan ilmiah dari peserta didiknya, mungkin diberikan masalah dulu supaya dia berpikir kritis bagaimana memecahkan masalah tersebut. Itu bisa terjadi di laboratorium. Selanjutnya, laboratorium sekolah ini sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menemukan suatu masalah dan sikap teliti. Biasanya guru ini menjadi pemantik yang bagus. Kalau misalnya gurunya ini tahu selahnya, itu bisa melatih keterampilan atau kebiasaan dari siswa untuk menemukan permasalahan dan sikap teliti dari siswanya, seperti itu. Selanjutnya adalah laboratorium sekolah ini sebagai tempat yang dapat mendorong semangat dari atau motivasi peserta didik untuk memperdalam suatu fakta yang diselidiki. Selanjutnya, laboratorium sekolah ini berfungsi sebagai tempat melatih peserta didik bersifat cermat, bersifat sabar, jujur, serta berpikir kritis. Cermat artinya bagaimana dia dapat mengidentifikasi, misalnya kalau di pelajaran IPA itu bagaimana prosesnya itu dilakukan secara baik, teliti, sabar juga tanpa terburu-buru. Misalnya di biologi kita mengamati pertumbuhan, misalnya biji-bijian itu harus diamati setiap hari, harus sabar, jadi tidak dilepas, misalnya tidak disiram, maunya cepat langsung besar, itu harus ada namanya sikap sabar dan jujur, serta berpikir kritis, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya laboratorium sebagai tempat bagi peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, mulai dari taraf SD, SMP, SMA itu sudah kita kenalkan bagaimana kita ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, disesuaikan juga dengan minat atau hobi dari peserta didik. Biasanya bisa kelihatan dari sana sampai sejauh mana dia sabar, dia cermat, dia jujur, ataupun sikap kritis. Kan setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka mata pelajaran IPA, ada yang suka mata pelajaran bahasa, seni, dan seterusnya. Kita tidak bisa menyeragamkan, ya, maksudnya siswa ini harus pinter di sini dan di sini. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mengarahkan mana potensi yang akan bagus untuk dikembangkan oleh peserta didik tersebut, seperti itu. Jadi saya juga di kampus ini tetap mengidentifikasi mahasiswa saya, dia condongnya menguasai teknologi apa. Ada yang suka editing video, ada yang suka mengembangkan website, ada yang suka di fotografi, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ini kita bisa arahkan nanti ke depannya kalian ini aja ranahnya, seperti itu. Maksudnya kalian lebih fokus di dunia fotografi, misalnya di pekerjaan wedding, atau misalnya event organizer, itu juga bisa. Kalau misalnya yang video, pembuatan video misalnya, ya bisa kita masukkan pada misalnya dunia pembuatan video pembelajaran dan seterusnya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa melihat potensi yang ada, ya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita sebagai seorang guru ini menjadi tempat curhat yang baik kepada peserta didik kita, seperti itu. Nah, lalu pentingnya manajemen ini adalah jadi pengelolaan yang baik dalam sebuah laboratorium itu pastinya akan menghasilkan sebuah kerja yang efektif dalam mengelola sumber daya laboratorium seperti peralatan, bahan kimia, bahan praktikum, serta dapat mengorganisasi orang-orang yang ada di sana, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sebagai kepala sekolah untuk menjadi leader yang baik, misalnya dari segi manajemen pada laboratorium, Bapak Ibu bisa menjadikan laboratorium ini menghasilkan kerja yang efektif, yang pastinya bermanfaat untuk guru, siswa,
dan karyawan yang lain seperti itu. Dan yang terakhir ini ada plus minus dari keberadaan laboratorium. Yang pertama, kalau plusnya pasti banyak ya, mulai dari melibatkan siswa, siswa dapat meyakini akan misalnya karena langsung mendengar, melihat, meraba, dan mencium yang sedang dipelajari, siswa cenderung tertarik pada objek nyata dibandingkan dengan hanya pada textbook seperti itu. Selanjutnya membangkitkan rasa pengen tahu, memperkaya pengalaman, keterampilan kerja, dan pengembangan ilmiah. Sementara minusnya di sini pastinya Bapak Ibu wajib meluangkan waktu untuk menguasai materi dan keterampilan yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi tidak mungkin dong Bapak Ibu sama-sama tahu pada saat praktik itu. Jadi Bapak Ibu harus melakukan praktikumnya dulu daripada siswanya. Jadi supaya nanti pada saat ditanya, ini loh prosedurnya kayak gitu ya. Selanjutnya, tidak semua mata pelajaran bisa dipraktikkan dan tidak semua yang diajarkan dengan metode praktik, alat, dan bahan-bahan mahal harganya dapat menghambat untuk melakukan praktik. Jadi tidak semua mata pelajaran itu bisa dipraktikkan dan tidak perlu bahan yang mahal, kita bisa menggunakan materi yang mungkin yang tersedia di lingkungan kita itu bisa kita gunakan ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk kelanjutannya besok saya akan bahas materi yang selanjutnya ya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan diskusi banyak terkait dengan pengelolaan laboratorium atau pusat sumber belajar yang mungkin Bapak Ibu ada di sekolahnya atau ada di daerahnya seperti itu. Itu dulu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari Purmadi MPD atas pemaparan materi, mulai dari apa sih sebenarnya pusat sumber belajar hingga Bapak Ibu juga tahu di mana terkait bagaimana cara manajemen laboratorium sekolah, kemudian hingga Bapak Ibu mengetahui terkait plus minusnya adanya keberadaan laboratorium sekolah. Nah, tentunya di sini silahkan Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif langsung dengan Bapak Ari Purmadi. Silahkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand atau Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan di meeting chat. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, terkait presensi Bapak Ibu sekali lagi mungkin di sini ada yang bingung juga terkait presensi di Diklat Daring Guru Cendekia ini, Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan terkait presensi. Nantinya kami akan mengirimkan segala bentuk administrasinya secara utuh di WhatsApp group begitu. Nah, di sini sudah raise hand Bapak Abdul Rohim dan juga sudah on videonya. Silakan Bapak Abdul Rohim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rohim dari SMP Negeri Udatanggur, Jember, Jawa Timur. Dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Adi tadi tentang laboratorium, itu rata-rata permasalahannya mungkin dari setiap sekolah sama. Apakah itu SD, SMP, SMA, ya umum, ya secara umum, pokok sekolah-sekolah umum itu laboratorium kebanyakan sarana prasarannya lengkap ada, ya, tapi pengembangannya yang rata-rata tidak maksimal. Banyak laboratorium yang alat-alatnya sampai jamur, bahan-bahannya juga banyak yang jamur karena keterbatasan dari laboran, ya, dari laborannya nggak ada. Itu yang pertama. Artinya laboran yang khusus, Bu. Ini laboran yang khusus. Rata-rata di sekolah-sekolah umum, SMP, SMA itu yang menjadi laboran adalah kadang-kadang guru, ya, guru, bukan laboran khusus. Sehingga alat-alatnya banyak yang rusak, bahan-bahannya banyak yang jamur dan tidak bisa dipakai. Itu yang pertama karena tidak ada tersedianya laboran. Yang kedua, keterbatasan di biaya.
Sehingga guru-guru itu untuk praktikum rata-rata bingung mau praktikum ini minta uang ke siapa. Gitu loh. Rata-rata seperti itu permasalahannya. Nah, yang saya tanyakan di sini dari masalah-masalah tersebut, ya, sehingga tidak bisa maksimal pemanfaatannya laboratorium itu karena kesulitan tadi. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut, utamanya kalau penyampaian dana biasanya dari bos itu terbatas. Kita usul ya masih diberi janji besok ya, padahal praktikumnya harus minggu ini atau bulan depan. Dan di bos kadang-kadang tidak tepat itu. Tolong diberi solusi biar kami yang di sekolah-sekolah itu bisa maksimal memanfaatkan laboratorium termasuk alat-alatnya dan bahan-bahannya. Itu sementara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Bapak Abdul Rahim dari Tanggul, Jember. Nah, ini sharing dari Bapak Abdul Rahim. Jadi Bapak Ibu yang ingin sharing bisa banget nih dengan Bapak Ari Permadi. Di mana tadi ada dua permasalahan Pak Ari Permadi terkait di mana di sana ada sebenarnya terkait fasilitas laboratoriumnya, tetapi pengembangannya masih belum maksimal dan terkait biaya. Silakan Pak Ari Permadi bisa langsung menanggapi. Ya, terima kasih atas keluh kesahnya Pak Abdul Rahim terkait dengan yang pertama, laboratoriumnya sudah ada, tetapi tenaga laboratnya ini kebanyakan dari Bapak Ibu guru ya, Pak Rahim ya. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwasanya optimalisasi dari laborat ini masih belum maksimal ya Bapak Ibu, karena ketersediaan dari anggaran, terus bagaimana posisi laboran itu dimasukkan ke dalam sebuah SK ini masih membingungkan. Tetapi dapat kita pikirkan bahwasanya laboran itu bisa kok sebenarnya kita ambil dari misalnya tenaga atau alumni yang sudah melakukan misalnya praktikum sebelumnya. Misalnya kalau dari siswa ya misalnya alumni, kalau misalnya alumni tersebut bersedia untuk menjadi laboran seperti itu. Kalau misalnya ini, dan juga mungkin dapat dikonsultasikan kepada kepala sekolah kalaupun misalnya tidak bisa diberikan SK dari misalnya gubernur atau bupati, mungkin dapat digaji mungkin dari anggaran-anggaran yang lain. Makanya perlu didiskusikan lagi kalau misalnya laboran itu adalah bagian teknis yang nantinya dapat mendampingi guru ketika misalnya mata pelajarannya ini dilakukan praktik di laboratorium. Itu dari segi teknis misalnya penyediaan bahan-bahan peralatan yang sudah disediakan atau dijadwalkan pada hari tersebut itu bisa dimaksimalkan, misalnya peran alumni atau misalnya peran dari kakak tingkat yang sudah menempuh atau melakukan praktikum. Kalau di kampus namanya koas ya, koordinator asisten koordinator, jadi koas. Jadi bisa dipakai dulu tenaga mahasiswa misalnya kalau di kampus itu karena ketersediaan dari laboran ini masih sangat kurang, dan mungkin persepsi dari laboran di sekolah itu mungkin masih minim sehingga laboran itu kebanyakan dari guru. Ini masih keliru ya, karena tentu dengan adanya dari guru seorang laboran itu akan menimbulkan semacam dual fungsi dari pekerjaan guru tersebut ya, harus menyediakan ini, dia ngajarin ini, dan seterusnya. Itu yang keliru. Makanya mungkin perlu disosialisasikan lagi bahwa laboran itu kalau misalnya tidak ada SK khusus yang bisa diangkat, misalnya kita mengangkat karyawan sebagai laboran, tidak ada SK-nya, mungkin dapat dijadikan ada alumni atau misalnya kakak kelas yang sudah menempuh
mata kuliah atau mata pelajaran tersebut bisa dijadikan sementara sebagai laborannya, seperti itu. Mungkin dari saya. Selanjutnya, terkait dengan penyimpanan. Bahwasanya penyimpanan ini ya sangat penting sekali tadi dari segi fasilitas utama ya dari laboratorium. Jadi penyimpanan itu sebagai fasilitas utama dari laboratorium, yang dimana kalau kita salah aja dalam menyimpan atau memelihara bahan atau peralatan, maka akan menimbulkan biaya-biaya yang lain lagi. Misalnya saya ambil contoh tadi, kalau kita misalnya tidak menggunakan dry box untuk menyimpan misalnya alat optik atau misalnya kamera, seperti itu akan menimbulkan biaya yang lebih mahal daripada dry box-nya itu sendiri. Bagaimana cara kita untuk mensiasati biaya, misalnya kalau Bapak Ibu ingin melakukan sebuah praktikum pada mata pelajaran tertentu, ya harusnya ada koordinasi antara guru mata pelajaran kepada misalnya kepada kepala lab atau koordinator laboratorium, yang dimana mungkin bisa dijadwalkan dulu materi apa yang akan dipraktikkan. Karena seperti yang saya sudah sebutkan di akhir tadi, bahwa tidak semua materi pelajaran itu bisa dipraktikkan, seperti itu ya. Jadi ada beberapa materi yang mungkin sekiranya ini penting untuk dipraktikkan, ya silahkan dipraktikkan. Ada yang beberapa mungkin yang dirasa bisa dipraktikkan di rumah, ya tidak perlu dipraktikkan di sekolah, seperti itu. Mungkin dengan melihat adanya laboratorium virtual ya, misalnya ketersediaan website atau misalnya juga bahan-bahan ajar yang ada di internet, di YouTube, seperti itu kan sudah ada prosedur-prosedur bagaimana melakukan praktik di rumah, tidak perlu di sekolah. Misalnya nih, saya ambil contoh. Di rumah kan banyak sekali tersedia sisa sayuran ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita ingin ingin melihat pertumbuhan misalnya sayuran tersebut, atau ingin melihat pertumbuhan dari kacang. Mungkin kalau di sekolah itu dirasa sangat belibet untuk penganggarannya, bisa dilakukan mungkin dengan melakukan prosedur-prosedur bagaimana cara menanam misalnya, atau melihat pertumbuhan dari biji jagung, biji kacang, dan seterusnya. Jadi tidak perlu dilakukan di laboratorium. Jadi laboratorium ini itu ya tidak hanya di sekolah sebenarnya, bisa jadi di rumah, tidak perlu bahan-bahan yang mahal, peralatan yang mahal, seperti itu. Kalaupun misalnya ada praktikum-praktikum yang mungkin bahan dan peralatannya mahal, itu biasanya dianggarkan dulu. Kalau misalnya dana bosnya ini berat, bisa jadi misalnya ya silahkan dianggarkan dulu. Toh kalau misalnya tidak disetujui, ya nanti berikan semacam pemahaman bahwa ini sangat penting untuk dilakukan, karena misalnya siswa atau mahasiswa supaya dapat berpikir secara kritis, ini harus dilakukan supaya kepala sekolahnya juga ya paling enggak memikirkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk guru tersebut, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang kan ada berbagai macam jenis dari kepala sekolah ya. Ada yang visioner, yang benar-benar mementingkan sekolahnya itu mau dibawa kemana arahnya, seperti itu. Ada juga yang kepala sekolah hanya sebagai jabatan politis, itu ada. Jadi kalau misalnya itu ada, itu pasti akan sangat sulit kita melakukan atau menyamakan persepsi terkait bagaimana sebuah hal laboratorium itu penting untuk dilakukan, seperti itu.
Itu dari saya. Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ari Purmadi atas tanggapannya. Dua pertanyaan, dua masalah begitu, yang dimana Bapak Abdul Rohim tadi menanyakan terkait bagaimana solusinya, gitu. Sudah ditanggapi langsung oleh Bapak Ari Purmadi secara jelas, begitu Bapak Abdul Rohim. Semoga bisa memahaminya, di mana terkait laboran, Bapak Ibu di sini bisa dengan mencari atau Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan alumni atau kakak kelas yang sudah atau yang memang bisa atau memang sudah menguasai terkait praktik-praktik tersebut begitu. Dan juga terkait biaya, tadi Bapak Ari juga telah menjelaskan bahwasanya Bapak Ibu bisa dengan merencanakan anggaran terlebih dahulu, kemudian bisa menjelaskan kepada kepala sekolahnya terkait pentingnya melakukan hal tersebut begitu. Nah, ini banyak sekali Bapak Ari Permadi, Bapak Ibu yang semangat sekali bertanya di meeting chat juga raise hand. Kita ke raise hand terlebih dahulu, ya Bapak Ari. Ini ada Bapak Wahyu Dadi. Silakan Bapak Wahyu. Baik, terima kasih Bu Melisa dan Pak Ari selaku narasumber ya. Ini dari diklat yang saya ikuti dari dua ya sebelumnya ya, berbeda jauh ya. Ini sangat teoritis banget ini. Tidak ada prakteknya Pak Ari ya. Nanti membuat laboratorium yang minimalis seperti apa gitu ya. Ya, ini ada beberapa yang mau saya tanyakan Pak Ari, ini ke pendalaman materi aja. Saya di sekolah tidak menjadi laboratorian, tapi pernah jadi kepala laboratorium komputer dan IPA ya di SMP 1 Tangsel di saya. Hanya setahun lah, karena waktu itu karena saya ngajar IPA dan saya ngajar matematik gitu ya. Nah ini hanya untuk pendalaman aja Pak. Apakah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kemendikbud, ada nggak Pak suatu aturan di suatu sekolah itu, ini apalagi negeri ya, saya kira kalau karena sangat pentingnya laboratorium itu sebagai pusat sumber belajar, salah satunya ya, selain perpustakaan ya, ini ada nggak ketentuan dari Kemendikbud setiap sekolah yang mau mendirikan, baik negeri maupun swasta, terlebih negeri karena itu kewenangan dari pemerintah ya, apalagi swasta gitu, sama-sama lah, supaya apa namanya itu sebagai salah satu persyaratan di mana sekolah itu di mana mendiri atau berdiri satu sekolah, atau baik yang akan mendirikan maupun yang sudah mungkin beberapa tahun sudah berdiri, bahkan sudah puluhan tahun, bahkan puluhan tahun lah gitu ya. Ada nggak ketentuan bahwa setiap sekolah itu harus minimal adalah sebuah laboratorium yang minimal gitu ya, minimalis lah gitu ya, standar minimal. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, sebuah laboratorium itu mungkin apa sih ya standar minimalnya, ada nggak ketentuannya Pak, bahwa misalkan sebuah laboratorium IPA atau komputer atau misalkan IPA itu kan kalau di SMP itu sudah mencakup untuk fisikanya, untuk kimianya, untuk biologinya Pak ya, seperti itu. Ada nggak standar minimalnya dari ketentuan hal ini juga dari pemerintah? Ya yang ketiganya Pak, ya saya yakin sebetulnya kita semua mungkin ya sama setuju lah bahwa suatu sekolah tanpa ada laboratorium itu tempat praktek, tempat mempraktekkan, tempat untuk mencari apa ya percobaan lah gitu ya, baik itu fisikanya, biologinya atau kimianya. Baik kalau untuk di tingkat sekolah dasar, saya kira juga itu tentunya ada juga ya IPA, pelajaran IPA-nya gitu ya. Nah, ada nggak misalkan ya memang saya belum mendengar ya suatu sekolah mendapatkan sanksi khusus gitu ya karena tidak ada laboratorium, ditutup sekolahnya misalnya sanksi. Nah ini sebetulnya menurut saya sih hal yang sangat penting dan memang perlu perhatian dari pemerintah, Kemendikbud khususnya, atau misalkan apalah Direktorat Jenderal Pendidikan atau apa ya, saya nggak paham lah. Misalkan pada satu sekolah yang memang betul-betul ya mungkin ya bukan tidak mementingkan ya, bahkan ada pun tidak ada laboratorium sama sekali. Ini kan menurut saya, padahal pelajaran itu kan ya menurut saya bukan hanya teoritis gitu ya, terutama mata pelajaran IPA ya, itu memang bukan hanya ya mungkin bisa saja di kelas ya mempraktekannya dengan alat sederhana di bawah dan sebagainya atau gimana mungkin ya. Jadi itu aja Pak yang saya tanyakan. Yang pertama adalah apakah ada ketentuan sebuah sekolah berdiri maupun baik baru maupun yang lama bahwa
itu harus ada laboratoriumnya. Yang kedua, standar minimal untuk berdirinya sebuah laboratorium. Yang ketiga, sanksi. Apakah ada sanksi sementara ini sampai saat ini ada enggak gitu? Itu ya barangkali Pak. Terima kasih Bu Melisa dan Bapak Ari ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyu. 3 pertanyaan sekaligus. Pak Ari, silakan bisa langsung menanggapi pertanyaan tersebut. Ya, untuk terkait dengan ada aturan atau aturan dari Permendikbud terkait dengan bagaimana sebuah laboratorium itu dibuat seperti itu. Sebenarnya kalau dulu yang pernah saya tahu ini bahwa ada aturan yang harus untuk dalam pembuatan laboratorium itu ada 2 yang dikeluarkan oleh Menteri. Maksudnya laboratorium IPA dan laboratorium peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Itu bisa dianggarkan melalui dana anggaran khusus. Karena kita tahu sekarang bahwa sekolah menengah atas itu yang membiayai atau penganggarannya kan dari gubernur ya, seperti itu Bapak Ibu, atau dinas pendidikan provinsi. Jadi aturannya ini ada di Peraturan Menteri kalau tidak salah nomor 25 tahun 2017, seperti itu terkait dengan bagaimana Menteri Pendidikan itu dalam pengadaan atau petunjuk operasional dana alokasi khusus atau DAK namanya, DAK itu dibebankan nanti dianggarkan oleh provinsi untuk SMA dan SMK misalnya seperti ini. Kalau untuk laboratorium IPA meliputi fisika, kimia, dan biologi. Sementara kalau yang teknologi informasi, ini meliputi ya berbasis teknologi, misalnya laboratorium komputer, podcast, radio, dan seterusnya. Bisa jadi karena sekarang kan sudah banyak sekali sekolah yang buat sarana untuk publikasi melalui ada program podcastnya. Jadi salah satunya misalnya ada di SMAN 1 Selong yang ada di daerah saya, itu sudah ada podcastnya bagaimana diberikan ruang kepada siswa, kepada guru untuk menyampaikan apa saja yang ada di sekolahnya tersebut, baik dari materi pelajaran yang bersifat akademik maupun yang akademik misalnya terkait dengan ekstrakurikuler yang ada di sana. Seperti itu ya kurang lebih. Selanjutnya terkait apakah ada sanksi enggak gitu ketika misalnya sekolah tersebut tidak ada laboratorium. Sejauh yang saya tahu ya Bapak Ibu, untuk sementara tidak ada. Paling enggak kalau misalnya kita tidak ada laboratoriumnya, nilai dari misalnya pada saat akreditasi sekolah atau misalnya akreditasi prodi itu menjadi sangat minim karena ketersediaan dari pusat sumber belajar berupa laboratorium, perpustakaan itu tidak ada, sehingga poin-poinnya itu yang sayang sekali hilang atau sayang sekali tidak ada karena ya harusnya laboratorium itu mendukung kegiatan misalnya untuk mata pelajaran ini atau untuk program studi ini, tapi nyatanya tidak ada sehingga harusnya nilainya ini maksimal, tetapi karena tidak ada ya itu mungkin sebagai sebuah bukan sanksi sih, tapi sebagai sebuah masukan karena kita akreditasi ini kan melengkapi instrumen-instrumen yang atau peralatan-peralatan atau misalnya ruangan-ruangan atau hal apapun yang nanti biasanya yang dinilai pada akreditasi itu intinya adalah kita dievaluasi sampai sejauh mana kualitas pembelajaran yang kita lakukan di sekolah tersebut apakah sudah layak atau enggak. Kalau misalnya maksimal ya tentu akreditasinya bagus. Kalau enggak maksimal ya itu sih akreditasinya kurang bagus. Kalau misalnya kurang akreditasinya berarti ya nanti ini sekolahnya ini belum secara tidak langsung di masyarakat akan kurang jadi peminatnya. Kayak gitu. Mungkin jadi semacam cambukan kepada sekolah supaya terus meningkatkan
kualitas dari misalnya pusat sumber belajarnya berupa laboratorium seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Ari atas tanggapan 3 pertanyaan sekaligus dari Bapak Wahyu tadi. Kita lanjut Pak Ari ke meeting chat di mana Bapak Ibu sudah bertanya di sini, dan nanti jika ada waktu bisa nanti kita lanjut ke Bapak Ibu yang sudah raise hand. Nah, ini ada dari Bapak Asyari. Pak Ari, saya akan bacakan ya. Untuk pertanyaan pertama, sepanjang Pak Ari ketahui, di mana sajakah di Indonesia ini sekolah atau lembaga apa yang sudah menyediakan laboratorium virtual? Kemudian, laboratorium virtual tersebut untuk jenjang apa saja, atau untuk bidang ilmu atau bahkan mata pelajaran apa saja? Kemudian yang ketiga, Pak, adakah link-link websitenya? Begitu, Pak. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Ya, jadi untuk kurikulum Merdeka ini kan ada namanya Balai Guru Penggerak ya, BBG itu. Jadi BBG di setiap daerah itu Balai Guru Penggerak, BGP ya, Balai Guru Penggerak itu biasanya membuat sebuah layanan namanya laboratorium virtual. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini di Google, dicari aja laboratorium virtual. Ada juga yang dari Kemdikbud, tapi sejauh yang saya tahu masih belum aktif layanan laboratorium virtualnya. Mungkin minimnya tenaga yang menyisipkan materi-materi atau bahan, atau nanti kiranya kalau misalnya sudah siap semua kontennya itu akan di-launching dan tersedia untuk semua semua pengunjung yang ada di sana. Dan biasanya laboratorium virtual ini dapat diakses kalau misalnya kita sudah, kalau yang di Kemdikbud sudah memiliki akun dari sekolah ya, dari sekolah. Saya lupa apa nama akun yang emailnya, yang intinya kalau misalnya sudah punya itu bisa kita eksplorasi sejauh mana materi yang akan kita mau ambil kayak gitu. Coba Bapak Ibu bisa dapatkan atau cari di Kemdikbud, sudah ada kok ininya, disediakan laboratorium virtualnya. Setahu saya baru ada ya ini yang ada di BGP DIY Yogyakarta. Kalau yang di Lombok masih pengembangan terkait pelatihan-pelatihan ini guru penggerak saja. Belum sampai ke tahap yang tahap yang pembuatan lab virtual seperti. Baik, terima kasih Pak Ari. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menelusuri lebih lanjut begitu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, di mana di sini ada Bapak atau Ibu Hadriati Bahmat yang menyatakan pernyataan bahwasanya ketidaktersediaan tenaga laboran di sekolah seperti yang menjadi masalah nasional. Kemudian ada Bapak Ahmad Hidayatullah yang bertanya, apakah semua lab ini perlu laboran dan apakah tugas laboran bisa diambil alih oleh kepala labnya sendiri? Begitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, kalau ditanya apakah semua laboratorium harus ada laboran, jadi ada beberapa laboratorium yang sebenarnya tidak membutuhkan laboran, tergantung dari tipe PSB yang tadi. Kalau misalnya ketersediaan dari sumber daya manusianya itu ada, ya silahkan untuk memaksimalkan dari laboratorium itu. Enaknya ya ada laboran supaya pada saat pendampingan atau untuk mendampingi, menyediakan misalnya segala macam peralatan, bahan yang akan dijadikan praktikum itu butuh yang namanya laboran. Tapi ada juga yang tidak memiliki laboran karena mungkin ya praktiknya, ada praktik-praktik yang tidak memerlukan laboran, misalnya di laboratorium bahasa tidak perlu laboran, cuma pengorganisasian dikontrol oleh kepala lab saja. Misalnya pada saat penggunaan laboratorium bahasa, ya hanya menjadwalkan, gurunya menjadwalkan di kepala labnya tersebut atau koordinator labnya tersebut
ya ini jadwal kapan untuk penggunaannya, apa materi yang disajikan, cuma itu saja. Tapi laboran ini lebih banyak kepada ini ya laboratorium IPA, lebih arahnya ke biologi, fisika, kimia, yang dimana di sana banyak sekali bahan dan peralatan yang sifatnya mungkin perlu disediakan dulu seperti itu, dan penganggarannya juga harus harus detail, mulai dari konsultasi kepada koordinator laboratorium, lalu wakasek prasarana, kepala sekolah, dan seterusnya. Apakah peran dari kepala lab itu bisa merangkap sebagai laboratorium? Kalau misalnya ini sumber dayanya ini sangat terbatas, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sumber dayanya ini banyak, ya bisa menggunakan karyawan yang khusus untuk laboran. Iya. Baik, terima kasih Pak Ari atas tanggapannya. Mungkin kita ke satu Bapak Ibu yang sudah raise hand, Pak. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Ini ada Ibu Nining Purwandari yang sudah raise hand dari tadi. Silakan Ibu Nining. Silakan, masih belum ada suara Ibu. Ya, sudah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Ini ya, kami adalah guru di SMP, tepatnya di SMP 1 Bulik, Kabupaten Lamando, Kalimantan Tengah. Kami memang sudah ada lab IPA, ya, dan ini lagi membenahi yaitu matematika sama olahraga. Kemudian kami ini adalah guru bahasa, ya, yaitu bahasa Inggris. Kami memimpikan, kan kami sudah 14 tahun di sini, gimana caranya untuk mendapatkan lab bahasa gitu ya. Karena di sini sudah ada namanya ekskul ya, ekskul untuk bahasa Inggris, terutama untuk breaking news ya. Untuk breaking news itu untuk berbicara Inggris. Tapi alangkah baiknya itu tuh ada lab bahasa yang bisa untuk siswa semuanya. Kalau di ekskul itu kan hanya orang-orang siswa-siswa tertentu saja yang memang minat. Tapi kalau bahasa itu kan bisa masuk ke lab ke umpamanya dua bulan sekali atau 1 bulan sekali masuk ke lab gitu. Kan semuanya mendapatkan gitu. Gimana caranya? Pertama, gimana caranya prosedurnya untuk mendapatkan lab bahasa, ya. Kedua, gimana manajemennya untuk supaya ada sinkronnya antara apakah bisa guru bahasa nanti ketika ada lab bahasa bisa mengepalai sebuah kepala lab gitu. Terima kasih. Ya. Baik, sama-sama Ibu Nining Purwandari atas pertanyaannya. Kami silakan Bapak Ari Permadi untuk langsung menanggapi. Ya, kalau berbicara terkait dari pengadaan atau pembuatan sebuah laboratorium, itu pastinya ini yang menjadi corong kita adalah kepala sekolah ya Bapak Ibu. Jadi kalau kepala sekolahnya ini visioner dan harus punya politis, maksudnya punya daya juang yang tinggi, lobby-lobbyan kepada dinas pendidikan, kalau misalnya di provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, itu pastinya ya silahkan dikomunikasikan sejauh mana urgensi dari laboratorium ini akan dibentuk. Kalau misalnya itu sangat urgent dengan alasan yang jelas, maka nanti selanjutnya akan dianggarkan apakah itu dananya bersifat DAP atau misalnya dari hibah, dan di yang lain-lain itu pasti akan dianggarkan. Jadi sesuai dengan ini, silahkan Bapak Ibu yang merasa bahwa lab bahasa ini sangat penting sekali atau sangat urgent sekali, silahkan semacam membuat proposal lah kepada kepala sekolahnya dulu, lalu nanti proposal ini akan diteruskan. Kalau misalnya tingkatan SMP ya larinya ke bupati, dinas pendidikan setempat. Tapi kalau misalnya
ini yang di provinsi ya nanti larinya ke gubernur seperti itu. Dan harus ya kepala sekolahnya ini memiliki daya juang atau kemampuan lobby supaya ya gubernur bisa mengadakan sebuah laboratorium bahasa. Selanjutnya, apakah kepala lab ini dapat berasal dari guru? Ya, sangat dapat sekali karena kepala lab itu adalah jabatan ya Bapak Ibu, sama seperti sama seperti Wakasek kurikulum kesiswaan itu sebenarnya guru mata pelajaran yang diangkat menjadi misalnya kepala lab, menjadi kepala laboratorium, seperti itu sangat dimungkinkan. Nanti tugas dari guru yang sudah diangkat itu ya pastinya akan mengkomandoi semua guru-guru yang akan menggunakan lab bahasa tadi seperti itu. Karena ini merupakan jabatan termasuk jabatan koordinator laboratorium, sama seperti saya adalah dosen di Universitas Pendidikan Mandalika program studi teknologi pendidikan, tetapi diberikan amanah atau diberikan jabatan supaya mengelola 3 laboratorium komputer, fotografi, dan ini. Kalaupun masa jabatan nanti saya ini berakhir, ya saya sudah tidak jadi kepala laboratorium lagi, saya hanya dosen biasa. Baik, terima kasih Pak Ari atas tanggapan atas 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nining, dan juga ini merupakan sharing dari Bu Nining di sekolah tersebut. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin sharing lebih lanjut atau bahkan pertanyaannya di sini masih belum ditanggapi satu persatu, Bapak Ibu nanti bisa langsung bertanya di WhatsApp group. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu pertanyaan yang ada di sini bisa dilanjutkan ke WhatsApp group untuk dilakukan diskusi interaktif, karena kita keterbatasan waktu di diskusi interaktif melalui Zoom meeting ini, begitu nggak Bapak Ibu? Mungkin di wilayah saya ini sudah pukul 8.40, tetapi di wilayah Bapak Ibu yang lain sudah pukul 9.40 atau bahkan 10.40. Tapi keren sekali semangat Bapak Ibu masih stay di sini bersama dengan kami, dan tentunya untuk menggali lebih lanjut terkait manajemen laboratorium sekolah sebagai pusat sumber belajar. Keren-keren sekali Bapak Ibu, dan semoga semangat Bapak Ibu masih tetap seperti ini hingga akhir pertemuan nanti. Begitu ya Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak Pak Ari Purmadi atas pemaparan materi yang luar biasa ini terkait manajemen laboratorium, dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta diklat daring Guru Cendekia yang sudah antusias dan semangat hingga malam hari ini. Dan kita masih ada satu pertemuan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, di mana pertemuannya setiap pukul 19 waktu Indonesia Barat, begitu. Jadi jangan sampai terlewat Bapak Ibu, karena masih ada 3 materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ari Purmadi, dan nanti Bapak Ibu masih bisa sharing-sharing lagi, begitu nggih Bapak Ibu? Baik, kami akhiri Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Cendekia. Terima kasih Pak Ari.